Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan channel Adik Anxiety. Channel khusus membahas seputaran asam lambung, psikosomatis, dan anxiety disorder. Oke, teman-teman yang sudah subscribe and like ya, terima kasih atas dukungannya. Semoga yang belum cepat-cepat subscribe ya, agar channel ini cepat dimonet, dan saya juga terus semangat untuk berbagi dengan pengalaman ya. Ini berdasarkan pengalaman saya sengaja membuat video YouTube ini agar bisa membantu teman-teman yang mengalami sakit anxiety dan psikosomatis ya, dan asam lambung itu ya. Saya kena anxiety itu dari 2013 ya, sudah pernah sembuh. Terus setelah 2 tahun 3 tahun habis kambuh lagi karena pola makan saya nggak bener, tidurnya, ngerokoknya lagi, semuanya nggak bener lagi gitulah, kayak dulu lagi ya. Saya juga udah pernah bikin video kambuh yang kedua kali ya, mungkin itu penjelasannya kurang, nanti bisa saya bikinin lagi. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang masalah perasaan yang sering berubah-ubah ya. Jadi kadang sedih, kadang senang gitu. Ini kalau dalam bahasa kerennya namanya mood swing, perasaan berubah-ubah. Kalau bahasa Indonesia ya kadang rasa cemas, was-was, gelisah itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba datang kayak gitu, namanya mood swing. Kadang moodnya bagus, moodnya lagi gak bagus ya. Orang yang normal aja bisa gitu, apalagi yang karena psikosomatis dan anxiety itu bisa lebih parah lagi ya. Kadang perasaannya jelek terus, kadang muter bagus, itu susah sekali untuk mengontrol perasaan-perasaan gitu ya. Itu memang yang bisa merubah perasaan berubah ya, cuman Allah yang merasakan perasaan-perasaan kita ini. Kita manusianya berdoa dan berusaha untuk menjaga mood supaya baik ya. Terima kasih. Nah, ini saya juga udah merangkum ya, kenapa perasaan kita ini sering tiba-tiba cemas, sering berubah, senang, sedih kayak gitu. Orang anxiety itu pasti punya itu semua ya. Makanya saya di sini akan membahas perasaan yang selalu berubah-ubah, sedih, tiba-tiba senang kayak gitu ya, dalam hitungan detik bahkan menit ya. Oke. Perubahan suasana hati yang tampak pada diri seseorang ya, itu kondisinya biasanya ditandai dengan perubahan emosi ya. Nah, perubahan emosi itu merupakan suatu reaksi tubuh terhadap lingkungan atau sesuatu ya. Memang orang anxiety itu emosinya tuh gampang sekali terpicu, gampang sekali sedih gitu ya. Macam seharusnya nggak bisa emosi kalau orang anxiety. Nanti kalau pada bawa emosi itu pasti ya deg-degan, was-was lagi, kambuh lagi ya. Harus belajar ikhlas menerima situasi apapun, kondisi apapun, untuk tidak emosi. Itu orang anxiety ya. Perubahan lingkungan, cuma kita datang kemana kok lingkungannya nggak nyaman, orang-orang anxiety itu pasti perasaannya tuh langsung berubah, moodnya bisa jadi nggak bagus. Beda dengan orang normal ya gitu, cepet ya udahlah nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita belajar ikhlas ya udah nggak apa-apa, tepatnya kayak gini kita nggak kecewa kayak gitu ya. Hanya orang anxiety itu gampang sekali emosi, dari lingkungan, dari teman, dari lihat apapun juga gampang emosinya ya. Oke. Mood swing ya, ini mood swing atau perasaan yang selalu berubah-ubah, perubahan suasana hati dalam kurun waktu yang cepat, seperti tiba-tiba sepi, sedih, tiba-tiba senang, dan masalah perasaan lainnya gitu ya. Jadi perasaan yang lainnya itu walaupun bukan masalah kita, masalahnya saudara, adik, kakak, orang tua, itu kalau orang yang anxiety itu perasaannya peka sekali. Dia bisa langsung sedih, bisa langsung
emosi kayak gitu ya. Itu orang anxiety. Orang anxiety itu memang mood swingnya kalau belum mentalnya belum sembuh bener ya kurang bagus. Makanya ya itu wajar kalau di dalam orang anxiety dan psikosomatis itu mood swing, perasaan sedih, senang, galau, gelisah itu semuanya hampir ada ya. Nah, penyebab mood berubah itu apa gitu ya, itu banyak sekali ya. Kalau dalam wanita itu kan biasanya orang nggak kena anxiety, kalau wanita tuh udah haid aja udah pasti moodnya gampang berubah, gampang cepat marah katanya ya. Nah, ini yang pertama juga gitu, kondisi hormon. Yang pertama, kondisi hormon ini terutama buat wanita pasti mood swingnya gampang berubah-ubah, gampang cepat marah gitu ya. Ini penyebab mood berubah gitu ya. Nah, yang kedua, kondisi kelelahan ya, baik fisik maupun mental ya. Ini sangat ada hubungannya sekali sama orang kena psikosomas dan anxiety. Kondisi fisiknya udah kelelahan aja, orang anxiety itu udah lemas, pusing ya kan, was-was, pikiran udah kacau, palanya kayaknya berat kayak gitu ya. Itu udah kondisi fisik sama mentalnya udah kena. Kalau orang anxiety itu ya, itu penyebab mood berubah. Moodnya pasti berubah kalau kayak gitu ya, jadi rusuh kayak gimana, mukanya pucat ya. Itu yang kedua, kondisi kelelahan baik fisik maupun mental ya. Nah, yang ketiga, terlalu sering memendam perasaan ya. Ini juga tidak bagus ya, nanti moodnya juga bisa berubah-ubah ya. Ini penyebab mood berubah ini tadi ada 5 ya. Yang 3 itu terlalu sering memendam perasaan ya. Jadi nggak usah mendam-mendam perasaan kepada siapapun ya. Bahkan ustadz-ustadz juga menyarankan jangan mencintai apapun dengan sepenuhnya, oke? Biar tidak kecewa ya. Yang keempat, tekanan dari luar ya. Tekanan dari luar tuh ya bisa tekanan masalah kerjaan, masalah utang, atau siapapun. Itu banyak sekali kan. Tadinya mood kita lagi bagus, tiba-tiba ada masalah dari luar, ada orang lagi utang kayak gitu kan, jadi moodnya jadi jelek. Nah, itu perasaan tekanan dari luar. Nah, yang kelima, ketidakseimbangan otak ya. Itu semua itu masalahnya, penyebab mood berubah tuh sama orang anxiety dan psikosomatis tuh memang itu semua gitu. Ketidakseimbangan otak ya. Kalau orang anxiety dan psikosomatis memang belum seimbang mental kita, otak kita tuh masih terganggu. Itu makanya perasaan, rasa gelisah, was-was, cemas itu cepat sekali kalau orang anxiety itu ya. Bahkan sekarang lagi senang terus dengar apa udah langsung gelisah, was-was kayak gitu ya. Makanya perasaannya selalu berubah-ubah ya. Untuk belajar berubah, menyembuhkan mood swing tadi ya, perasaan tiba-tiba cemas, was-was, gelisah ya, kita harus belajar ikhlaskan masalah kita, ikhlaskan apa masalah yang kita dapat. Oke, saya terima dengan ikhlas ya. Nanti perasaan kita juga tidak terlalu memendam rasa benci, rasa kecewa gitu ya. Itu perasaan kita juga akan terima dengan ikhlas ya, otomatis nanti tidak masalah bagi mental kita kayak gitu ya. Berubah, belajar istilahnya kayak meditasi, mindfulness, istighfar kayak gitu. Ada masalah istighfar supaya perasaan kita jadi lebih lapang lagi, lebih menerima masalah apapun, masalah dari manapun, insya Allah akan terselesaikan masalah tersebut ya. Itu sangat wajar sekali perasaan yang berubah-ubah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba senang kalau orang anxiety dan psikosomatis ya. Makanya buat teman-teman yang sedang mengalami perasaan berubah-ubah, gampang emosional, itu sangat wajar ya. Cuman teman-teman mulai bisa mengendalikan perasaan itu agar menerima dengan ikhlas, agar tidak kecewa gitu ya. Sebenarnya
sih simpel kalau kita mau berubah. Jadi yang tadi orangnya pemarah, orang emosian, kita berubah dengan ikhlas menyadari masalah tersebut, ngomongin dulu apa ya, nanti terselesaikan dengan baik-baik. Ya, terima kasih. Semoga video ini menjadi wasilah kesembuhan buat teman-teman semua, motivasi untuk semangat sembuh dari anxiety. Memang harus semangat sembuh, harus dilawan dengan tenaga pikiran dan otak mental kita, harus melawan anxiety dan psikopatis. Oke, semoga teman-teman cepat sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.